Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati Tasik. Pada acara tersebut, hadir sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terlihat antusias masyarakat Tasik, yang tak lupa meneriakkan Bapak Aing. Kang Deddy Mulyadi memang sangat populer di Jawa Barat, bahkan sampai keluar Jawa, banyak yang mengidolakan Kang Deddy Mulyadi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Tasikmalaya. Sebagai Bupati Tasikmalaya. Sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya. Sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan. Dan menjalankan. Segala undang-undang dan peraturannya. Segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas. Setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Kang Deddy Mulyadi memberikan arahan. Dalam arahannya, Kang Deddy Mulyadi menekankan untuk selalu bekerja keras demi kepentingan warga, khusus warga Tasikmalaya. Kang Deddy juga menghimbau agar Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak menyulitkan semua urusan birokrasi di daerahnya. Jadi saya tadinya mau melaksanakan pelantikan di dalam, tetapi karena lihat ini sebagian pendukungnya sudah datang ke sini, pengen menyaksikan. Kemudian aku cenah bupati teh dilantik panas, tim sukses jauh lebih panas. Betul nggak? Papanasan, mamodal kaos, naik truk. Hidup di medsos kabuli dan dibumi, ya kan? Kebagian kenapa lu kebagian halajo? Balik ke tinggi ongkosan, tinggi. Ini sudah di ongkosannya bupati itu sejanar. Makanya saya berikan tadi SK-nya. Jadi bupatinya di Kabupaten Tasik, tapi SK mah pasti di Bank Jabar. Nah, apa sih ini Kabupaten Tasik ini? Nih, saya satu ngingetin kepada yang masang umbul-umbul di Pemprov Jabar. Tahu umbul-umbul nak kusut ngerakeun sih. Benar masa kita umbul-umbul kusut. Gubernur Jawa Barat itu rapi, tertib. Tiga caranya jero menjadikan aneh. Saya tuh orangnya detail. Nah, apa sih yang ingin dipesankan? Kalau gubernurnya detail, bupatinya harus detail. Gubernur nawanian, bupati aku luanian. Gubernur namau, bupati aku belum mau. Apa sih pesan saya di Tasik? Satu, agar kemiskinannya masih tinggi, segera dibenahi. Kemudian keluarga berencananya belum berhasil, segera dibenahi. Kebersihan lingkungannya masih harus ditingkatkan, segera dibenahi. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Tasik sudah mendeklir diri sebagai kabupatennya santri. Karena kabupatennya santri, jalannya kudu halus. Imam rakyatnya kudu halus. Tidak boleh ada sampah bertebaran di mana-mana. Tidak boleh lagi ada anak SMP mabuk cium sisi. Untuk itu, caranya satu, bupati dan wakil bupatinya melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh gubernur Jabar. Satu, gubernurnya rapekan, sampai ke urusan sampah digorong-gorong diurus. Jadi kalau gubernur nang wani turun kawalungan, bupatina kudu wani turun ke toilet. Kenapa? Harus begitu, benar pemerintahan ini punya sisi
aya sekda, aya kepala dinas, aya sekretaris dinas, aya kepala bidang, aya kasih, aya pegawai, bener-bener. Tapi belum tentu perintahnya itu dengan cepat dilaksanakan. Lamun eueun honor. Untuk itu harus dicontohkan, karena sekarang nggak bisa perintah, belum tentu perintah camat diturun, belum tentu perintah kepala desa diturun, belum tentu perintah kepala sekma diturun, harus turun dipelopori. Urang Sunda mah mimpina nyangagogo nyamantau. Urang Sunda mah mimpina teh kudu hade concot hade pamimpina kudu hade gogo hade. Nah iya gogokna geus halus, tagongna geus halus, cocokna bisa nginjeum bagi-bagi. Nah ini yang harus dilakukan di Kabupaten Gresik, karena saya mentargetkan dalam waktu 3 tahun Jawa Barat seluruh infrastruktur jalannya harus sudah berbeton dan berotik sampai seluruh sekolah-sekolahnya sudah bertoilet di setiap kelasnya. Pasar-pasarnya harus sudah rapi. Masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Kemudian apalagi? Tasik punya apalagi sebagai basic santri? Tasik itu punya basic kebudayaan. Saya ini tahu, orang Tasik tahu. Buka kabogoge pernah? Marah nabi atuh playboy. Dan satu hal yang saya miliki hari ini, saya selalu menepati janji terhadap rakyatnya untuk membangun. Tetapi ada janji yang tidak mungkin saya penuhi, adalah janji untuk menikahi. Cici bisa makan. Anu 40 tahun lalu mau lagu besar berkain mah pakai. Cici 40 tahun, rana-rana 40 tahun lalu. Bukan dulu mengerang orang. Jadi kabar gitu. Nah, jadi apa? Tasik punya kampung naga. Tasik masyarakatnya rajin sekali bikin hihit, bikin cetok, bikin boboko, bikin asepan, bikin anyaman, bikin bilik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini sejak saya jadi Bupati Purwakarta paling banyak membawa ornamentasi menjadi aksesoris membangun. Di kampung saya, di tempat saya ngantor, pasti ayah awi. Siapa yang masang bambu di rumah saya itu orang Tasik. Siapa yang membangun rumah saya dari bambu, orang Tasik. Siapa yang bikin ayakan, bikin boboko, nyen sapu, nyen tarumpa, nyen payung, orang Tasik. Maksud saya apa? Jangan ragu Kabupaten Tasik menjadikan seluruh produktivitas rakyat itu menjadi ikon-ikon pembangunan daerah. Kang Deddy Mulyadi memang dicintai warga Jawa Barat. Lihat saja, mereka rela berpanas-panasan di halaman kantor gubernur, mereka bahkan terlihat bersukacita dalam acara tersebut. Pemerintahnya harus bangga terhadap apa yang menjadi produk rakyatnya. Karena apa? Ketika itu diangkat menjadi ikon daerah, kampungnya tertata, umur diurus, kotanya ditata. Saya memberikan contoh kecil saja. Di kampung saya di Lempur Pakuan hari ini, penghasilan tukang sate yang jualan di kampung saya sehari 100 juta. Sabtu minggu 200 juta. Belum yang lain. Hanya apa? Saya hanya bikin saung ditata, bikin jalan saya tata, kemudian pasang aksesoris dari bambu di mana-mana, diposting di media sosial, jadi gerakan publik, animo yang kuat. Apalagi Tasik, apalagi kalau ke depan tol sampai ke Pangandaran, apalagi kalau ke depan bandaranya bisa hidup lagi. Tasik pasti terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kabupaten Tasik
adalah kabupaten multiproduksi. KBG aya di Tasik, santri di Tasik, kiai di Tasik, tukang gigi di Tasik, kampung adat di Tasik, tapi katukang manggil lengal di Tasik. Nah, apa pesan saya? Tasik itu pusat peradabannya di Galunggung. Galunggung itu kalimatnya galuh nu agung. Artinya itu rasa cinta hatinya orang Tasik. Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan karena merusak ekosistem pertanian, merusak ekosistem produksi perikanan, merusak tata nilai Tasik. Ciri khas orang Tasik apa? Balong, imah, sawah. Balong, imah, sawah. Kalau sumber airnya hancur, gunungnya hancur, maka ekosistem peternakannya akan hilang, ekosistem pertaniannya akan hilang. Ini saya nitip para ketua, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, dan yang terakhir saya pesan di Tasik belanjanya diarahkan ke belanja langsung kebutuhan publik, jangan terlalu banyak belanja hibah. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Pang gede na saya Jawa Barat, pang gede na di Garut. Tapi paling aneh aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru. Berarti yang diusulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Mari kita kelola keuangan daerah, memprioritaskan apa yang dibutuhkan. Terakhir, sudah jadi bupati, sudah jadi wakil bupati. Bupatinya rakyat, bukan bupatinya partai. Wakil bupatinya rakyat, bukan wakil bupatinya partai. Jangan membawa simbol-simbol partai ke pemerintah. Konsisten. Tiba-tiba partai hedo, kantor bupatinya dicek hedo. Bupatinya belum, gedung SD belum. Saya tidak mau. Warna pemerintah itu putih, Pak. Di mana-mana, mau di Amerika gedung putih, semua putih. Sudah dibodaskan di netral, lurus, sesuai dengan itu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya tanya ke Pak Sekda, sebagai gubernur hari ini semuanya terbuka. Pemilihan komisaris BJB saya ambil profesional. Direktur BJB hari ini profesional. Hari ini jam kerja asuransi pemerintah provinsi saya umumkan secara terbuka. Pemenangnya yang ranking tertinggi ada 5, semua diumumkan sampai angkanya diumumkan. Untuk apa? Karena kita butuh pemerintahan yang berintegritas agar rakyat percaya. Dan pesan ini juga sering disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tidak ada warna partai, tidak ada bendera partai, tidak ada arah partai. Yang ada adalah arah negara, arah pembangunan, arah kemakmuran rakyat. Itu tujuan. Jadi itu saja saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa mendukung Pak Bupati dan Pak Wakil Bupatinya ini. Kepada tim sukses saya minta jangan minta apapun. Jangan sampai kantor pemerintah bingung tim sukses. Tim sukses hanya sampai hari ini. Setelah itu strukturnya adalah struktur pemerintahan, struktur jabatan. Yang bekerja adalah aparat negara, bukan tim sukses. Partai politik nanti menyampaikannya melalui anggota DPRD. Ini cara berdemokrasi yang sehat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja. Semoga bapak-bapak semuanya menjadi pemimpin tauladan di Kabupaten Tasik, sehingga Tasik menjadi kabupaten yang resik. Resik jalanan, resik kampungna, resik kantor pemerintahan anak, resik pamimpinan. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Mudah-mudahan hari ini bisa langsung serah terima jabatan, nanti sore bisa pidato pertama langsung, nanti malam, besok sudah bekerja, dan hari ini Pak Bupati bisa mengikuti pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung jadi bupati dan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.